Aku Bobby. Halo, aku Chris. Bobby and Chris chat segera dimulai. Cici. Bobby, Chris. chat. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. I love playing under pressure. In fact, if there is no pressure, then I'm not in the perfect zone. Dari Virat Kohli. Sukalah bermain di bawah tekanan. Bila tidak ada tekanan, maka tidak akan bermain dengan baik. Bagi sobat boci yang pernah melamar pekerjaan, entah itu statusnya kontrak, paruh waktu, freelance, atau magang, pasti tidak asing dengan persyaratan ini ya dalam lamaran pekerjaan, dan paling umum ditemui di hampir semua jenis pekerjaan, yaitu mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, maksudnya apa sih ini? Bukannya sudah jelas ya maksudnya? Ya pasti mau kerja, kalau yang mau kerja di sana, ya pasti harus bisa kerja di bawah tekanan. Iya gitu, kerja di bawah tekanan. Ya ada benernya juga sih dari Bobby tadi. Tapi menurutku konsepnya ini cukup bias ya, cukup ambigu sedikit. Karena bekerja di bawah tekanan ini agak aneh begitu. Di satu sisi seperti yang Bobby katakan tadi betul. Jadi perusahaan itu menuntut atau mewajibkan para karyawannya nanti saat bekerja agar bisa mampu mengatasi tekanan-tekanan dari berbagai macam dan dari segala lini. Di sisi lain, yang aku bilang ambigu, seolah-olah para karyawan ini kayak ditakut-takuti bahwa bekerja di perusahaan yang akan mereka lamar itu akan memberikan banyak tekanan. Aku gak tahu ya yang dimaksudkan apa dari konsep di bawah tekanan ini. Tapi kali ini kita mau bahas tentang tekanan dalam pekerjaan, sekolah, mungkin masyarakat, mungkin lingkungan sekitar kita, dalam pergaulan kita, bahkan di keluarga sekalipun. Tekanan itu bisa juga dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dari diri sendiri berarti kita menekan diri kita, menuntut diri kita sendiri untuk mencapai sesuatu. Kalau dari luar ya jelas ya dari orang-orang lain atau dari pihak-pihak tertentu. Nah, tekanan ini berasal dari yang namanya ekspektasi. Ekspektasi sobat boci terhadap orang lain dan begitu pula sebaliknya itu memberikan tuntutan dan beban bagi pihak lain. Ekspektasi sederhananya adalah harapan yang dititipkan kepada sobat boci, baik positif atau negatif, secara tidak langsung ini memberikan tekanan dalam diri sobat boci. Memang tuntutan dan beban ini tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan secara emosi karena manusia itu makhluk emosional. Bukan cuma perempuan ya, bukan cuma cewek ya yang emosional, laki-laki juga emosional juga, karena sama-sama manusianya. Semakin banyak ekspektasi yang diterima, maka ya tekanan yang dirasakan juga semakin besar. Ada dua respon ketika menghadapi tekanan. Pertama, jika seseorang ditekan, maka dia lebih termotivasi untuk bisa mengerjakan yang diekspektasikan sampai selesai. Maka ini sesuatu yang positif. Mungkin sobat boci tidak asing ya dengan beberapa orang yang malah terbiasa itu harus dituntut dulu, dikejar-kejar dulu dalam mengerjakan sesuatu. Jika kalau nggak ditekan, kalau nggak dituntut, kalau nggak dikasih deadline yang dekat, maka orang-orang ini tidak bisa bekerja secara produktif. Untuk soal ini, Chris kayaknya pernah jelaskan ya di episode sebelumnya tentang motivasi internal dan eksternal. Singkatnya, Bobby ulang lagi sedikit nih buat sobat boci yang belum mendengarkan. Motivasi internal itu adalah motivasi yang dari dalam, yang bisa bertahan lebih lama dibanding motivasi dari luar. Jadi untuk sobat boci yang biasanya harus dicambuk dulu misalnya ya, untuk bekerja, ya cari motivasi utama dalam diri sendiri dulu. Kenapa sobat boci ingin melakukan? Bukan hanya sekedar memenuhi ekspektasi orang saja atau memenuhi memenuhi tuntutan orang lain saja. Respon yang kedua ketika seseorang menghadapi tekanan adalah yang counterproduktif atau yang negatif. Bila seseorang ditekan, itu bisa jadi panik, bisa jadi stres, bisa jadi pekerjaannya berantakan juga. Bila sobat boci tipe orang yang seperti ini, ya sobat boci tidak sendirian karena yang ngomong ini juga tipikalnya yang counterproduktif. Kalau ditekan malah digencet, ditekan malah nggak kuat, malah jadinya panik begitu, jadi stres gitu. Nah, lalu apakah orang-orang seperti aku dan seperti sobat boci yang kalau ditekan itu langsung stres, langsung panik begitu, langsung berantakan begitu, apakah lebih baik nggak usah ditekan begitu ya, supaya tidak stres, tidak panik? Nah sobat boci, tekanan itu tetap diperlukan dalam berbagai banyak bidang, tapi tingkatannya itu cukup. Artinya tidak boleh terlalu berlebihan. Nanti sobat boci jadi stres, jadi merasa itu mustahil untuk dilakukan.
merasa itu tidak bisa dilakukan, maka akhirnya stop. Produktivitas tidak ada. Tapi juga bukan berarti juga tekanan ini hampir-hampir tidak ada, atau terlalu rendah, atau terlalu cetek begitu ya. Sehingga Sobat Boci itu nanti terlalu santai. Ada di zona nyaman, akhirnya ya ingin mengerjakannya, aduh gak mau ngerjain ini terlalu gampang ini gitu, gak ada tantangannya lagi. Jadi takutnya ke depan akan jadi lebih susah. Karena tidak sedikit juga orang yang terjebak di zona nyaman ini, karena tekanannya tidak terlalu banyak, atau mungkin hampir-hampir tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi yang terlalu tinggi begitu ya. Jadi menganggap status quo atau kondisi yang ada sekarang ini baik-baik saja, karena merasa aku tekanannya tidak banyak kok begitu, nggak ada tuntutan apa-apa, nggak ada ekspektasi apa-apa. Jadi ya sudah, jalanin aja, nggak apa-apa, santai aja begitu. Nah, kalau terjadi perubahan, Sobat Boci juga tahu ya, jelas ya, bahwa dunia ini selalu mengalami perubahan terus-menerus secara dinamis. Maka orang-orang seperti ini tadi yang biasa di zona nyaman, maka tidak siap untuk keluar, karena sudah terbiasa dalam zona nyaman. Saat keluar lagi di luar zona nyaman mereka, maka mereka merasa, kok susah sih jadinya gitu, kok nggak biasanya kayak gini sih. Nah gitu. Ada juga yang mengatakan, ini ada satu artikel yang aku baca, bahwa sistem kepemimpinan dengan menggunakan tekanan itu supaya orang lebih produktif. Jadi ditekan, pemimpin itu menekan, atasan itu menekan bawahannya supaya lebih produktif, sudah kadarluarsa, sudah tidak efektif lagi cara kepemimpinan seperti ini. Sistem reward and punishment ya, yang klasik ya. Jadi kalau misalnya dikasih penghargaan, kalau bekerja dengan baik dikasih penghargaan, kalau misalnya tidak berarti dikasih hukuman. Maka di beberapa perusahaan itu, bahkan di keluarga sendiri, itu membuat orang tidak nyaman secara psikologis, tidak merasa aman secara psikologis. Nah, akhirnya jatuh-jatuhnya tidak produktif gitu, bahkan mungkin resign dari pekerjaan itu. Menurut suatu survei, banyak pekerja itu menyukai keamanan psikologis, di mana mereka itu diberi ruang untuk berbuat salah, tidak merasa dihakimi atau dituduh ketika melakukan kesalahan, dan didukung ketika ingin memperbaiki diri. Jadi keamanan psikologis itu adalah ketika kita diberikan ruang untuk berbuat salah, bukan sembarang-sembarang, atau bukan selalu kalau ada salah langsung dihukum, selalu langsung diperingatkan, tidak. Tapi kita berikan ruang untuk kesalahan, dan juga tadi tidak dihakimi, tidak dituduh jika memang itu kesalahan, dan didukung juga kalau ingin memperbaiki kesalahan itu atau memperbaiki diri. Pendapatku pribadi ya, tekanan atau ekspektasi ini masih diperlukan agar orang-orang menjadi lebih berkembang seperti yang sebelumnya ya, untuk menghadapi perubahan. Tapi bukan berarti tekanan ini berlebihan ya, jadi tetap cukup. Memang ada ruang untuk eksperimen, ruang untuk berbuat salah, khususnya apalagi di tempat-tempat seperti startup gitu ya. Itu perlu, tetapi ada batasannya. Tapi ada aturan mainnya. Jangan cuma bereksperimen terus begitu sampai habis. Ya itu kalau misalnya kita tidak boleh memberikan tekanan, kita tidak boleh memberikan ekspektasi, berarti kan itu sebaiknya tidak begitu ya, atau berikan dalam waktu cukup. Ya betul, harus cukup. Nah berarti kalau dari kita sendiri, apakah kita tidak boleh berikan tekanan, atau kita tidak boleh kasih ekspektasi ke orang lain? Karena seperti Chris bilang, kalau ditekan terus nanti ya tidak produktif. Kalau misalnya kita berekspektasi tinggi terhadap diri sendiri misalnya, nah itu boleh nggak sih? Berarti ini dua pertanyaan ya. Yang pertama itu adalah kalau tekanan atau ekspektasi itu kita berikan kepada orang lain, boleh atau tidak. Lalu kalau ekspektasi dengan diri sendiri, khususnya ekspektasi yang tinggi di sini, pertanyaan Bobby, apakah itu boleh? Baik, aku coba jawab. Ini dari perspektifku ya, bagaimana berekspektasi dengan tindakan orang lain dan diri sendiri. Konsepnya sebenarnya mirip dengan sebelumnya tadi. Ekspektasi itu ya sah-sah saja kalau Sobat Boci berikan kepada orang lain, tapi ya kadar cukup saja. Jangan terlalu tinggi, karena nanti bisa kecewa. Jangan sampai nanti kita bisa kecewa karena kita mengharapkan sesuatu lebih dari orang lain dan ternyata tidak kejadian, maka akan kecewa. Lalu kalau kita tak kasih ekspektasi, malah orang itu bisa semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Saranku, kalau memang ada sebuah tuntutan yang memang Sobat Boci tidak sanggup, ini kalau dalam ceritanya, kalau menjawab bagaimana kalau berekspektasi tinggi. Ya jangan kalau tuntutan itu terlalu tinggi bagi Sobat Boci ukurannya terlalu tinggi, maka ya jangan disanggupi. Kalau sudah ukurannya, tuntutannya terlalu berat, nggak bisa dikerjakan, terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya konteksnya perfeksionis bagaimana? Kalau misalnya kita sudah punya standar yang tinggi sekali dari diri kita sendiri, nilai harus selalu dapat A, nilai harus dapat di atas 90, maka kembali lagi ke realita. Menurutku, ada yang memang harus membutuhkan presisi tinggi seperti itu, harus membutuhkan tingkat yang presisi atau kesempurnaan yang tinggi seperti itu. Contoh ya, kalau misalnya pesawat itu beda sedikit gitu aja ya sayapnya, ya sudah nggak jadi pesawat, sudah. Jadi sih jadi, tapi ya kecelakaan begitu. Kalau bedanya cuma sedikit. Nah itu hal-hal yang butuh
Tapi bukan berarti semuanya harus dipatok sama seperti itu. Jadi coba turunkan ekspektasi. Aku pernah bahas ini kapan lalu di episode lain ya. Turunkan ekspektasi. Jangan ekspektasi terlalu tinggi. Merasa kita tidak sanggup. Memang perlu waktu untuk mengubah perspektif seperti ini. Apalagi khususnya kalau Sobat Boci sudah punya standar tinggi sekali di atas, punya keinginan yang tinggi sekali, punya ekspektasi yang tinggi sekali terhadap diri sendiri, maka memang butuh waktu untuk membiasakan itu. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebiasaan. Nah, sebagai penutup, Bobby ini mau ngasih tips bagaimana caranya untuk tahan dalam tekanan. Oke, Bobby bahas ya. Ada beberapa hal di sini. Ada 3 hal bagaimana untuk cara tahan dalam tekanan. Pertama, seperti yang Chris katakan tadi, jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang kapasitasnya terlalu jauh dari di luar kemampuan Sobat Boci. Bukan berarti artinya tidak mencoba ya. Semua tidak dicoba karena terlalu jauh begitu, tidak masuk akal gitu ya. Tapi tahu diri maksudnya begitu. Jadi kalau bisa, karena kalau memaksakan diri, jadi Sobat Boci itu takutnya menghalalkan segala cara untuk mencapai itu dan jadi membenarkan diri sendiri. Jadi semuanya dianggap benar. Kedua, ubah kata-kata tuntutan seperti harus, seperti pasti, menjadi dapat. Bobby kasih contoh ya. Sobat Boci bisa dengar perbedaannya antara kalau pakai harus, aku harus mengerjakan ini, dengan aku dapat mengerjakan ini. Nah, yang terakhir kan lebih memotivasi kan, memberikan ruang untuk kesalahan. Jadi kalau salah nggak apa-apa. Ketiga, Sobat Boci biasakan untuk berpikir fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya tetap mengikuti aturan yang ada ya, bukan mencari-cari celah untuk mencari kesalahan orang begitu ya. Jadi tujuannya untuk membiasakan diri dan pikiran Sobat Boci agar kemungkinan-kemungkinan alternatif itu ada dan Sobat Boci tidak terpaku saja menggunakan cara A untuk menyelesaikan B, misalnya bisa pakai alternatif yang lain. Tahan dalam tekanan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena seperti yang aku sebutkan di awal, kalau tidak ada tekanan maka Sobat Boci akan cenderung santai-santai saja, tidak tertantang menjadinya. Tapi bukan berarti harus menerima semua tekanan yang ada ya. Sobat Boci bisa memilih untuk menolak, berkata tidak sesuai kemampuan Sobat Boci. Share juga episode kali ini ke teman sobat-sobat Boci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Boci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagramnya Chris. Terus kembangkan potensi diri kamu.